Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat vinca jenis tegak itu bisa menjadi vinca gantung. Kalian pasti sudah tahu kan kalau vinca itu ada dua jenis, yang satu yaitu vinca gantung, yang satu vinca tegak. Nah, kalau vinca tegak itu cenderung rimbun kalau misalkan kita pruning, tapi kalau vinca juntai, vinca gantung itu cenderung menjuntai ke bawah. Nah, seperti ini adalah contoh dari vinca gantung, tapi belum sampai menjuntai ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini saya punya trik bagaimana membuat vinca yang seharusnya itu vinca tegak ya, tapi bisa ditanam sebagai vinca gantung dan nanti batangnya bisa menjuntai ke bawah. Sebenarnya entah itu jenis gantung ataupun jenis tegak itu sama saja, sama juga bagusnya ya teman-teman. Kalau kita rawat, kita pruning, kita pupuk, nanti juga akan rimbun dan berbunga banyak kayak gini. Sebenarnya untuk vinca gantung sendiri itu menjuntai ke bawahnya itu panjang gitu ya, tanpa kita siasati dia sudah menjuntai sendiri. Beda dengan trik yang akan saya lakukan ini, yaitu bagaimana membuat vinca tegak bisa menjadi vinca gantung. Nah, ini contoh vinca gantung tanpa kita siasati menjadi vinca gantung, dia sudah menjuntai sendiri seperti ini. Nah, bagaimana untuk trik-triknya? Mari kita simak video berikut ini ya teman-teman. Tapi saya ingatkan dulu, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan selamat datang, semoga betah di channel saya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, biar nanti bisa mengetahui uploadan video terbaru dari saya. Untuk vinca jenis tegak biasanya umur sekian itu sudah kita pruning. Ini sudah sekitar 4-5 daun, itu sudah mulai kita pruning ya. Nanti atasnya kita pangkas. Tapi untuk membuat menjadi vinca gantung umur sekian itu kita biarkan dulu sampai memanjang, jadi jangan kita pruning. Nah, seperti ini sudah panjang-panjang tapi belum saya pruning ya. Batangnya pun juga masih lemas. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya, ini habis kehujanan ya teman-teman. Jadi panjang dan lemas. Nah, seperti itu. Biar nanti tangkainya menjuntai ke bawah, nah itu kita bengkokkan ke bawah. Kan mumpung masih lemas ya teman-teman, jadi belum kaku. Jadi usahakan itu masih muda seperti ini. Jadi nggak ada resiko patah kalau masih muda, tapi harus pelan-pelan, patah ditanggung sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa ngasih batu atau apa biar nanti tetap bengkok ya, tetap bengkok ke bawah gitu ya maksud saya. Kita tindih pakai apapun bisa, jangan sampai patah ya. Nah, seperti ini terus ya sampai nanti keluar tunas-tunasnya ketika kita bengkokkan tadi. Nah, seperti ini sepertinya sudah mulai membengkok ya teman-teman. Ini sudah ada tunas barunya kayak gini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai patah. Nah, dia nanti itu akan tunasnya kayak banyak seperti ini ya. Ini saya sudah punya yang tunas-tunasnya banyak. Dia nanti setiap tunas akan mengikuti tunas yang paling utama, yaitu membengkok ke bawah, dan dia terus ke bawah terus ya. Jadinya dia nanti akan menjuntai. Nah, seperti ini. Ini padahal vinca tegak ya teman-teman. Jadi untuk membuat vinca gantung tidak harus vinca gantung, karena setiap benih itu ada ya. Misalkan kita beli vinca gantung ya, tapi tumbuhnya vinca tegak itu ada ya, ada. Jangan kaget ya, misalkan beli vinca tegak tapi ada yang jenis gantung, itu sudah biasa juga. Kalau sudah terlihat rimbun kayak gini, ini belum rimbun bener ya, tapi ini sudah cantik, sudah ada tunas-tunas barunya. Kemudian kita pindah ke pot yang lebih besar, ke pot gantung ya maksud saya. Tadi kan masih di polybag. Nah, kemudian kita pindah ke pot gantung. Untuk ukuran pot gantung saya menggunakan ukuran 17 dan pastikan medianya benar-benar gembur, jadi nanti tidak mengganti-ganti pot ya. Kalau memaksimalkan media yang gembur itu sangat bagus. Nah, caranya harus kita ambil pelan-pelan, itu akarnya harus kita ambil juga. Jadi kita ambilnya seperti ini ya, jadi akarnya nggak tertinggal.
dibasahi dulu biar nanti akarnya nggak ketinggal dan mudah untuk mencabutnya. Pastikan medianya basah dulu biar nanti mudah untuk mencabutnya ya. Ingat kalau mencabut akarnya harus diikutkan dan bagian dari media yang lama juga diikutkan biar nanti nggak layu ya. Teman-teman harus sedia juga vitamin B1. Jadi misalkan dipindah kayak gini nantinya layu, kita harus menyiramnya dengan vitamin B1. Bisa menggunakan B1 untuk pertanian, bisa menggunakan B1 IPI yang biasa kita minum. Untuk takarannya 1 liter 1 butir vitamin B ya. Nah, ini adalah contoh vinca. Ini sebenarnya vinca tegak semua ya. Ini vinca tegak tapi saya jadikan vinca gantung. Ini juga vinca tegak. Nah, ini juga vinca tegak. Saya jadikan vinca gantung juga. Nanti kalau sudah rimbun cantik juga ya teman-teman. Nah, ini yang samping vinca asli vinca gantung ya, menjuntai ke bawah. Kalau yang samping ini ya, satunya ini yang sebelah kiri itu adalah vinca tegak. Vinca tegak tapi saya buat menjadi vinca gantung. Meskipun menjuntainya tidak terlalu panjang tapi dia sudah terlihat cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia sudah berbunga banyak meskipun dia masih kecil. Kalau nanti sudah rimbun kayak gini dan perkembangannya kurang maksimal, kita bisa menggantinya dengan pot yang lebih besar ya teman-teman, biar nanti bisa lebih rimbun. Nah, kayak gini, ini potnya kecil ya, jadi nggak bisa ada tunas-tunasnya terlalu padat, jadi kita harus mengganti ke pot yang lebih besar biar nanti pertumbuhannya lebih maksimal. Nah, seperti ini juga. Kalau nggak ada tunas-tunasnya kayak gini, berarti dia harus kita pindah ke pot yang lebih besar ya. Nah, seperti ini kita pindah pot yang lebih besar. Nah, sangat mudah kan teman-teman, semuanya pasti bisa, entah itu pot entah itu tanaman jenis gantong ataupun jenis tegak, semuanya sama cantiknya ya teman-teman. Kalau kita rawat, kita pupuk, kita pruning, nah semuanya akan indah seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah ya teman-teman. Misalkan gagal ya dicoba lagi dan dicoba lagi. Semangat ya pokoknya, insya Allah pasti berhasil. Bismillah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. See you next, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.